Perkenalkan, nama saya Girsutinda dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2010-201455. Sistem persarafan, anatomi fisiologi, pengertian. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Fungsi sistem saraf pertama mengatur atau mengendali kerja organ tubuh, pusat pengendali tanggapan, alat komunikasi dengan dunia luar. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf atau neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Bagian neuron, badan sel yaitu inti sel yang terdapat di dalamnya. Kedua, dendrit yaitu mengantarkan impuls menuju badan sel. Ketiga, akson yaitu mengantarkan impuls keluar dari badan sel. Klasifikasi neuron berdasarkan bentuknya. Pertama, neuron unipolar, neuron bipolar, neuron multipolar. 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf sensorik atau saraf aferen mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik atau saraf eferen mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Sel saraf penghubung atau intermediate asosiasi penghubung sel saraf yang satu dengan saraf yang lain. Berdasarkan letaknya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf perifer tapi terdiri dari 12 pasangan saraf, serabut otak atau saraf kranial, dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Sistem saraf otonom, saraf tak sadar terdiri dari susunan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Otak terbagi menjadi 5 bagian besar, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah, mesenfalon, sumsum sambung, medula oblongata, jembatan Farol, pons Faroli. Yang kedua, biokimianya. Neurotransmitter yang merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lain atau sel efektor. Yang kedua, sistem imunitas, anatomi fisiologi. Pengertian, sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Fungsi sistem imun, pembentuk kekebalan tubuh, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, pencegah keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Organ limfatik primer terdiri dari timus dan sumsum tulang belakang. Organik limfatik sekunder terdiri dari stensil dan nodus limfa. Sistem pertahanan tubuh ada 2 jenis, yaitu pertahanan non-spesifik dan spesifik. Pertahanan spesifik atau natural imunitas bawaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, lapisan pertama yang terdiri dari pertahanan fisik yaitu kulit, asam laktal, silia, mukis, granulosit, proses inflamasi, dan pertahanan mekanik yaitu bersin, bilasan air mata, bilasan saliva, urin, dan sistem integumen. Anatomi fisiologi pengertian. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, atau keringat, dan sebaceosus, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga jaringan subkuta. Kemudian yang terakhir pertahanan kimiawi yaitu enzim dan asam dalam cairan pencernaan, HCl, lambung, asiditas, vagina, cairan empedu. Kedua, lapisan kedua yang terdiri dari seluler, inflamasi, dan kekebalan dimediasi sel. Pertahanan tubuh spesifik atau pertahanan tubuh didapat, yaitu dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada satu mikroorganisme dan tidak memberikan proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Kekebalan tubuh dapat dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif. Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh yaitu HIV/AIDS. Kedua, biokimia. Struktur dasar imunoglobulin terdiri atas 2 macam rantai polipeptida yang tersusun dari rangkaian asam amino yang dikenal sebagai rantai H atau rantai berat dengan berat molekul 55.000 dan rantai L atau rantai ringan dengan berat molekul 22.000. Tiap rantai dasar imunoglobulin 1 unit terdiri dari 2 rantai H dan 2 rantai L.
Struktur aksesoris kulit terdiri dari kelenjar, keringat, dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin, yaitu kelenjar kecil-kecil yang letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit, dan kelenjar apokrin, yaitu terletak lebih dalam dan sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Kelenjar sebacea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang menutupi hampir seluruh permukaan tubuh dan diproduksi oleh folikel rambut. Kuku terdiri dari bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku, badan kuku, tubuh, dan fungsi. Fungsi kulit terbagi menjadi 7, yaitu fungsi proteksi, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi persepsi, fungsi pengaturan suhu tubuh, fungsi pembentuk pigmen, fungsi keratinitasi, fungsi pembentukan vitamin D. Biokimia, protein penyusun kulit yang utama adalah keratin, kolagen, elastin, dan melamin. Sistem berikutnya adalah sistem muskuloskeletal. Anatomi fisiologi. Sistem muskuloskeletal ada sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, bursae, dan faksia. Sistem muskuloskeletal, sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, yaitu aksial skeletal dan appendicular skeletal atau rangka pendukung gerak. Tengkorak terbagi menjadi dua, yaitu 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum yaitu formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh, formasi sendi atau penggerak, perlengkapan otot, pengungkit, menyokong berat badan. Sel penyusun tulang jaringan, tulang keras disusun oleh sel-sel tubuh atau osteosit, sel-sel pembentuk tulang atau osteoblast, dan sel-sel perompak tulang atau osteoklast. Biokimia. Dalam melakukan gerakan atau pergerakan diperlukan perintah atau energi untuk gerak dan kendali yang dimana organ pendukung gerak adalah tulang dan sendi. Tulang bersifat pasif atau kaku, sedangkan sendi sebagai penyambung antara tulang sehingga dapat terjadi namanya gerakan.